Kemudian waman kafanahu kasahullahu yaumal qiyamah min sundusi wa istaghfiril jannah. Barang siapa yang ikut mengkafani mayit, maka Allah akan memberikan kain kafan, pakaian dari sutra yang halus dan beludru dari surga Allah di yaumul qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari tim perawatan jenazah Nurus Sunnah telah memberikan pelatihan jenazah, perawatan jenazah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang tergabung dalam kegiatan lembaga YDSF. Yang kita inginkan dari pelatihan perawatan jenazah ini adalah apa yang ingin kita dekatkan kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang siapa saja yang merawatnya, kemudian apa yang harus dilakukan sampai kemudian di pemakaman. Yang pertama yang harus kita ingat bahwasanya yang memandikan bukanlah orang sembarangan. Dia bukanlah orang lain, tetapi dia adalah kerabat dekat dari si mayit atau si jenazah. Yang terkhusus adalah orang-orang yang diberi prioritas dalam syariat kita, yaitu orang yang diberi wasiat. Kemudian yang terdekat begitu seterusnya. Sehingga tidak seluruh orang yang berkeinginan untuk memandikan kemudian hadir di tempat pemandian. Dan yang terpenting dari orang yang memandikan jenazah harus memiliki itikat niat karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian memiliki sifat amanah, tidak membuka aib mayit. Kemudian dia memiliki ilmu terkait dengan perawatan jenazah. Dan di dalam perawatan jenazah, Nabi SAW menganjurkan kita untuk asri'u bil janazah, yaitu segerakan dalam perawatan jenazah, kemudian berlaku lemah lembutlah. Karena ketika kita mematahkan tulang si mayit, hakikatnya kita sedang mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Maka prinsip segera dan lemah lembut itulah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam tim perawatan jenazah. Kemudian setelah disiapkan jenazah untuk dimandikan, maka lakukan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kaum laki-laki dimandikan kaum laki-laki dan perempuan dimandikan kaum perempuan. Untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun maka boleh dimandikan oleh ayahnya atau ibunya secara terpisah. Kemudian setelah selesai dimandikan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ya, dari diceboi, dibersihkan, kemudian diwudukan, kemudian dimandikan dengan daun bidara atau dengan sampo. Setelah dibilas, kemudian yang terakhir adalah dengan guyuran kapur barus. Kemudian setelah itu diangkat untuk dibawa ke tempat mengkafani. Mengkafani adalah sesuai sunnah Nabi SAW adalah menggunakan 3 lapis kain. Yang berwarna putih adalah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Satu di antara lapis itu adalah dengan kain hibarah yang bergaris corak putih dan putih. Kemudian setelah itu jenazah dikafani ya, dengan 3 lapis kain yang sebelumnya ditaburi dengan kapur barus dan minyak wangi. Kemudian diikat sesuai dengan ikatan yang dibutuhkan. Kadang 5, kadang 7, dengan diikat dengan simpul hidup. Karena nanti akan dilonggari ya, atau dikendorkan, tidak dilepas begitu saja. Karena perbedaan di antara ulama, ada yang membolehkan untuk dilepas, ada yang tidak. Maka di sini ada keluasan, sehingga kita harus berlapang dada dalam masalah ini. Kemudian setelah dikafani, kemudian disolati sesuai dengan apa yang datang pada kita, yaitu takbir sebanyak 4 kali. Baik mengangkat tangan atau tidak di takbir yang kedua, ketiga maupun yang keempat. Dan doa bagi si mayit dari 40 orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Muslim yang lain adalah dengan 100 orang. Artinya semakin banyak yang mensolati, maka akan semakin banyak memberikan syafaat bagi si mayit. Setelah itu kemudian kita akan hantarkan jenazah ke pemakaman. Yang paling penting ketika dimakamkan adalah bagaimana kita menjalankan sunnah Nabi SAW yang banyak sekali ditinggalkan oleh kaum muslimin. Di antaranya adalah ketika memasukkan jenazah ke liang lahat dari sisi sebelah kakinya, yaitu dari sebelah selatan, maka yang mengucapkan
Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahi ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diterima oleh orang yang di bawah. Maka ini yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sementara mereka melakukan hal-hal yang lain yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ditimbun dengan tanah dengan bentuk seperti punuk unta sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensabdakan. Kemudian yang terakhir adalah doakan bagi si mayit agar dia mendapatkan ampunan dari Allah dan keteguhan hati di dalam dia menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doakan dia dengan Allahumma gfirlahu, Allahumma sabithu, ya Allah ampuni dia, ya Allah kokohkan dia agar bisa menjawab 3 pertanyaan. 3 pertanyaan yang mudah bagi kita, bagi orang yang hidup, tapi tidak mudah bagi orang yang telah meninggal dunia. Apa itu? Yaitu siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Maka bagi orang-orang yang beriman, maka Allah insya Allah akan memberikan keteguhan hati dengan dia diberi kemudahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat maut. Yang kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika beliau menghampiri sebuah makam, beliau menangis. Kemudian ditanya oleh para sahabat yang lain, mengapa anda menangis ya Amirul Mukminin, sementara engkau di tempat lain mungkin tidak menangis? Kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya alam kubur adalah alam pertama dari alam akhirat. Jika dia bahagia bisa menjawab 3 pertanyaan ini di alam kubur, maka insya Allah dia akan mendapatkan kemudahan setelahnya. Tapi jika dia mengalami kesulitan untuk menjawab 3 pertanyaan malaikat ini, maka akan banyak kesulitan setelahnya dan setelahnya. Maka kemudian Utsman bin Affan menangis perihal hal ini. Maka mudah-mudahan apa yang kita sarikan dari apa yang kita pelatihan di pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kaum muslimin. Pemakaman ketika mau dimakamkan, sebagian ganti aja, betul? Sebagian yang sudah ngerti ilmunya tidak usah. Apa yang mau kira-kira dalil di tempat pemakaman? Dari situ dikubur jenazah. Belum nanti proses sebelumnya memandikan dan sebagainya. Kalau sekiranya masih bisa ditoleran yang itu, maka panjenengan lanjut saja. Ya. Ada sering yang datang soal kepada kita, yaitu bagaimana Ustadz, apakah tali kafan itu harus dilepas? Maka kemudian kita jawab sebagaimana dikatakan oleh para alim ulama kita, di sana ada kelonggaran bahwasanya tali ikatan kafan itu ya bagi si mayit boleh dilonggarkan, boleh dibiarkan. Maka dibuatlah tali simpul sehingga kemudian ketika sampai di liang lahat, tali simpul itu ditarik hingga kemudian menjadi longgar, bukan dilepas sama sekali. Kalau dilepas sama sekali maka akan terbuka aurat dari kain kafan tersebut. Sementara yang beredar di masyarakat kita adalah kalau tali pocong itu tidak dilepas, maka akan menjadi pocong yang akan bergentayangan untuk minta kepada masyarakat, tolong bukakan tali pocong saya. Maka ini tentu keluar dari etikot agama Islam, bahwasanya orang yang telah meninggal di alam barzah tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Barzah maknanya adalah dinding pembatas yang tebal, yang itu adalah awal dari kehidupan akhirat. Maka orang yang sudah masuk ke alam barzah, yang dalam bahasa kita adalah alam kubur, maka dia tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Ini yang harus jadi etikot keyakinan kita. Dan sebagian masyarakat masih menganggap seperti ini adalah suatu hal yang lumrah bagi mereka, sehingga kemudian mereka ya bersikukuh agar tali itu dilepas. Padahal di sana ada kelonggaran, jamaah sekalian. Di sana ada kelonggaran dari para ulama bahwasanya bolehnya dilepas atau dilonggari, bukan dilepas sama sekali, atau dibiarkan saja. Itu pertanyaan yang kadang sering masuk pada kita. Yang kedua adalah tentang siapa-siapa saja yang memandikan. Maka masyarakat umum karena keawamannya, karena ketidaktahuannya tentang bagaimana mengurus jenazah ini, hingga kemudian mereka serahkan saja kepada orang-orang yang dianggap memiliki kecakapan dalam hal ini, sehingga kemudian siapa saja dia bisa masuk ke dalam tempat pemandian. Padahal di sana Rasulullah SAW memberikan arahan pada kita, bahkan seorang ayah pun tidak boleh memandikan putrinya. Rasulullah SAW tidak memandikan Zainab putri beliau ketika Zainab radhiyallahu anha wafat, tapi beliau mengutus Ummu Atiyah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat wanita yang lain untuk memandikan putrinya. Nabi hanya membimbing dari luar tempat pemandian. Engkau sudah selesai ini, kemudian lakukan apa ya Rasulullah, engkau lakukan ini, begitu seterusnya. Sehingga dalam hal ini yang sering terjadi di masyarakat kita, siapa saja boleh masuk di sana. Bahkan sebagiannya kadang dipangku, dan itu jelas akan jadi mudarat ya Mas kan.
kalau di sana ada penyakit yang muncul dari si mayit, maka akan memberi mudarat kepada orang yang hidup yang memandikan dengan cara dipangku. Maka yang ini perlu diperhatikan, mudah-mudahan menjadi ilmu edukasi bagi kita semuanya. Kami selaku PJ dari pelaksanaan pelatihan rawat jenazah, nama Sri Suhartati, sebagai pengurus di FK2D, Forum Komunikasi Koordinator Dakwah, Koordinator Donatur. Pada hari ini tanggal 6 Maret 2022 melaksanakan pelatihan rawat jenazah yang diikuti oleh sebanyak 50 peserta, yang dalam hal ini sebagai pesertanya para donatur dan koordinator donatur. Tujuan kami melaksanakan rawat jenazah ini adalah dalam rangka mengembangkan misi Islam, supaya pelatihan rawat jenazah ini bisa sesuai yang menjadi tuntunan Rasulullah SAW, artinya sesuai sunnah. Kemudian yang kedua, memberikan pembelajaran bagi para mudin atau mudinah yang ada di lingkungan koordinator donatur, yang dalam hal ini sebagai perawat jenazah di wilayah mereka masing-masing. Semoga misi dari DSF untuk mengembangkan syiarnya bisa tercapai melalui forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.